Kitabul Muqaddimah maksudnya adalah kitab pembukaan dari kitab Sahih Muslim ini. Ada berapa bab di dalam kitab Muqaddimah ini? Yang pertama adalah bab tentang wajibnya meriwayatkan hadis dari rawi yang sikot atau as-sikot ala riwayati, mohon maaf, wujubus sikot ala riwayah, begitu. Wajibnya meriwayatkan hadis dari rawi yang sikot. Nah, hadisnya kita bacakan ya. Hadatsana Abu Bakrin bin Abi Syaibah, hadatsana Waqi an Syu'bah anil Hakam an Abdurrahman bin Abi Laila an Ma'marah bin Junab. Kemudian tahwil ya. Wa hadatsana mengabarkan, menceritakan, maksudnya kepada hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah aydan hadatsana Waqi an Syu'bah an Sufyan an Habib an Maimun bin Abi Sabib anil Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadatsa anni bihaditsin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Nah, demikian hadisnya seperti tadi dibacakan. Jadi kita terjemahkan, sahabat sekalian. Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, kami di sini kembali kepada mukharrij dalam hal ini yang menulis kitab, yaitu Imam Muslim. Jadi Imam Muslim menuliskan hadis ini itu memiliki gurunya. Nah, gurunya siapa? yakni Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, jadi ini pertanggungjawaban Imam Muslim, ya. Jadi pertanggungjawaban Imam Muslim akan hadis yang ditulisnya, begitu. Nah, sebelum kita lanjut, sahabat Madaniyah TV, kita coba membedakan tentang kajian Al-Quran dan kajian hadis, gitu ya. Kajian Al-Quran dan kajian hadis. Nah, supaya tidak bingung memahaminya, ya. Kalau kita mengikuti kajian tafsir Al-Quran, itu kita tidak mendapati rawi. Kita tidak mendapati rawi. Langsung aja, misal kita mengkaji tentang Al-Quran, ya. Misal hari ini kajian surat Al-Baqarah ayat 1-5 misal. Ketika kita membuka Al-Quran, kita tidak mendapati adanya rawi seperti kalimat dalam hadis tadi, hadatsana dan lain sebagainya, tidak begitu. Kenapa begitu? Sebab Al-Quran itu dituliskan jauh sebelum hadis tertuliskan. Jadi Al-Quran itu sudah dituliskan. Jadi ketika zaman Nabi sekalipun, ya, Al-Quran sudah dituliskan. Sementara hadis dituliskan setelah abad ketiga Hijrah. Jadi 300 tahun setelah Rasulullah meninggal baru hadis dituliskan, begitu. Nah, oleh karena itu dalam penulisan hadis dibutuhkan adanya rawi. Apa fungsi rawi, sahabat Madaniyah TV? Fungsi rawi itu adalah merupakan rujukan. Apakah hadis yang dituliskan itu benar-benar
dari Rasulullah atau bukan. Itu fungsi rawi. Jadi kalau dibandingkan dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu tidak memiliki rawi karena bukti-bukti keotentikannya bahwa Al-Qur'an itu asli wahyu dari Allah, itu bukti-bukti keotentikannya adalah fakta-fakta sejarah bahwa Al-Qur'an itu dituliskan pada zaman Nabi di beberapa media yang bisa dipakai menulis, seperti misal kulit binatang, batu-batu dan sebagainya, yang kemudian dalam sejarah dikatakan bahwa kemudian dihimpun oleh para sahabat dalam satu mushaf, kemudian juga disempurnakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi sempurna satu kitab, ya begitu. Nah, jadi bukti-bukti keotentikan daripada Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu wahyu Allah adalah fakta-fakta sejarah tadi. Begitu, fakta-fakta sejarah tadi bahwa sampai hari ini Al-Qur'an yang asli itu masih tersimpan di museum. Begitu. Nah, begitu sehingga Al-Qur'an tidak butuh adanya rawi. Al-Qur'an tidak butuh adanya rawi. Sehingga kalau kita adanya kajian Al-Qur'an, kajian kitab Al-Qur'an gitu ya, tafsir, itu tidak langsung menjumpai rawi begitu ya, tapi langsung ke teks daripada Al-Qur'an tadi karena keotentikannya ada pada bukti-bukti sejarah tadi. Sementara hadis itu ada rawi. Kenapa ada rawi? Karena rawi itu sama fungsinya tadi, menunjukkan keotentikan daripada hadis, bahwa hadis ini adalah betul-betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak dengan fakta sejarah tadi? Karena tadi bahwa hadis itu dituliskan jauh 300 tahun setelah Nabi wafat, sehingga kemudian keotentikannya disandarkan kepada para periwayatnya, dalam hal ini para rawinya, begitu. Nah, sahabat Madaniah TV, demikian perbedaannya ya, perbedaan antara kajian Al-Qur'an dan kajian hadis. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita akan mengkaji hadis Muslim dengan melihat banyak rawi yang kita lihat, begitu ya, banyak rawi yang kita lihat. Jadi wajar kalau kemudian ketika kita membuka hadis apapun, dalam hal inilah hadis Muslim, kita jumpai ada hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Waqi an Syu'bah dan sebagainya. Kemudian kita jumpa pada teks hadisnya setelah rawi-rawi itu kita bacakan, begitu. Nah, mungkin bagian pertama dari kajian ini, sahabat Madaniah TV, kita mencoba dulu membuka dulu fungsi rawi itu sendiri, sehingga pada sesi yang kedua nanti kita langsung ke hadisnya, begitu. Demikian sahabat Madaniah TV, jangan lupa untuk pengembangan dakwah dan kajian kita, dimohon untuk men-subscribe dan memberikan like-nya. Demikian saya tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.